Halo, perkenalkan nama aku Cakra, di sini sebagai perwakilan dari Himatika ITB. Nah, sebelumnya mau ngejelasin dulu nih, apa sih Himatika ITB itu? Jadi Himatika ITB atau kepanjangannya adalah Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Bandung. Itu adalah suatu himpunan mahasiswa yang berada di bawah Institut Teknologi Bandung yang isinya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa ITB yang mengambil program studi S1 Matematika dan sekarang pun sedang menaungi S1 Aktuaria ITB juga. Jadi kita menaungi ada dua program studi di sini, ada matematika dan aktuaria. Nah, Himatika ITB ini sendiri pun telah didirikan sejak tanggal 23 November tahun 1960 tahun. Jadi kita udah 60 tahun berada di ITB. Jadi sudah cukup lama. Nah, karena kita di sini menaungi ada dua jurusan ya, ada matematika dan aktuaria. Jadi aku juga akan sedikit menjelaskan nih tentang korelasinya matematika dan aktuaria di SMA dan yang sekarang gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau di SMA itu pelajaran yang berhubungan dengan kami itu jelas ya, itu adalah pelajaran matematika. Jadi mungkin di SMA dulu ada eh, matematika wajib, terus ada matematika peminatan atau mungkin matematika lanjutan gitu ya, sama saja gitu. Jadi semua matematika yang ada di SMA itu kira-kira nantinya akan kita pelajari semua dan akan dibahas lagi secara detail di perkuliahan ini di matematika dan aktuaria. Nah, kalau di SMA itu mungkin akan diajarkan lebih ke penggunaan rumus-rumus ya. Jadi dikasih suatu rumus, misalnya rumus ABC gitu kan terus digunakan gitu. Nah, kalau yang sekarang itu di perkuliahan itu lebih ke menyelesaikan beberapa permasalahan. Jadi saat kuliah itu kita akan lebih berpikir luas tentang matematika itu sendiri. Misalkan kita akan belajar why atau kenapa gitu ya, misalkan mengapa rumus ini bisa terbentuk seperti ini gitu, dan bagaimana cara membangun suatu sistematika dalam berargumen. Jadi lebih ke arti matematikanya itu sendiri gitu ya, lebih benar-benar matematika. Jadi kita bukan cuma belajar suatu angka atau suatu huruf, tapi juga cara berpikirnya gitu untuk menyelesaikan suatu solusi. Nah, mungkin contoh materi dasar itu yang dipelajari saat perkuliahan yang di awal-awal itu adalah tentang kalkulus. Jadi itu mungkin adalah mata pelajaran yang kalian pelajari di saat kelas 3 SMA gitu ya. Itu akan dibahas lagi secara menyeluruh mengenai kalkulus, dari mulai kalkulus dasar sampai tingkat lanjutan gitu ya. Nah, ini akan dibahas lebih jauh. Nah, terus juga mungkin ada materi yang lebih familiar seperti matriks dan vektor, itu juga nantinya akan dibahas lagi lebih lanjut dan pastinya lebih seru. Dan ada banyak lagi selain itu. Mungkin ada tentang baris dan deret, itu yang umum ya palingnya. Terus statistika juga ada gitu. Pokoknya banyak materi-materi yang menarik. Dan ya pastinya menarik itu tergantung dari ketertarikan masing-masing gitu ya. Nah, terus kalau di aktuaria sendiri itu mungkin ada yang sedikit berbeda gitu, tapi sebagian besar pun sama kayak tadi, kalkulus gitu masih ada, statistika masih ada, justru statistikanya ditingkatkan gitu. Terus kalau di aktuaria sendiri itu ada materi lain kayak selain matematika, kita juga belajar tentang ekonomi. Kayak di aktuaria ini ada mata kuliah mikroekonomi, ada makroekonomi, bahkan ada akuntansi juga ada gitu di aktuaria. Nah, lalu untuk prospek kerjanya sendiri gitu ya, baik dari lulusan sarjana matematika ataupun aktuaria, ini sebenarnya bidangnya sangat luas gitu, jangkauannya sangat luas bagi para lulusan ya. Jadi untuk contohnya ada pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sedang populer seperti data scientist, itu kerjanya seperti mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk menghasilkan suatu informasi yang nantinya akan berguna untuk perusahaan gitu. Jadi ngolah data lah ya intinya. Terus ada juga selain data scientist tuh ada data analis, itu juga kurang lebih rada mirip-mirip gitu ya kalau dalam luarnya gitu ya. Terus misalkan ada bisnis analis yang biasanya untuk startup dan yang semacamnya gitu. Lalu selain yang itu ada apa lagi gitu? Ada banyak ya, misalkan di keuangan atau mungkin perbankan gitu ya. Di Departemen Keuangan Bank Indonesia, terus seperti bank-bank yang lain gitu ya. Di OJK pun ada gitu. Nah, lalu ada perusahaan computing yang untuk computing ya. Itu ada contohnya ada IBM, ada Microsoft juga gitu.
itu juga bisa matematika masuk sana. Terus untuk yang asuransi atau aktuaria gitu ya, itu biasanya lebih masuk ke asuransi jiwa seperti mungkin Manulife atau Prudential. Nah, terus ada perusahaan yang mungkin kebayangan di luar matematika gitu ya, seperti perusahaan teknik dan minyak gitu, seperti Chevron, PT Garuda. Itu pun kita matematika bisa diimplementasikan ke dalam bidang itu gitu, karena matematika ini benar-benar kepake. Jadi mungkin kepakainya bukan di bidang tekniknya gitu, tapi lebih di perhitungannya gitu. Entah mungkin untuk lebih efisien kah, atau menghitung yang barang-barangnya kah, seperti itu gitu. Terus selain itu ada konsultan manajemen, contohnya ada Limas. Terus ada penelitian seperti LIPI dan BPPT. Dan ada pekerjaan yang mungkin sudah terbayang oleh teman-teman semua, yaitu adalah pendidikan gitu ya, entah itu menjadi dosen atau guru. Sekian sih kalau penjelasan singkat mengenai himpunan kami dan jurusan-jurusan yang berada di bawah Himatika ITB. Sekian, terima kasih.